Intervensi Pemkot Tangerang melalui seluruh OPD-nya terhadap kasus stunting di Kota Tangerang disinyalir terus diperkuat. Bahkan Pemkot Tangerang menargetkan kasus stunting di Kota Tangerang bisa rampung, bukan sekedar penurunan angka kasus semata. Apakah kasus stunting di Kota Tangerang bisa tuntas terselesaikan? Berdasarkan data BKKBN, Pemkot Tangerang berhasil menekan angka stunting dari 15,3% pada 2021 menjadi 11,8% pada 2022. Angka ini turun 3,5%. Dan saat ini tim tanda tanya telah berada di pos gizi balita Keriting, Puskesmas Kunciran, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, yang merupakan salah satu pos gizi yang difokuskan dalam penanganan kasus terindikasi stunting. Assalamualaikum. Halo. Siapa namanya, Nak? Oke. Alhamdulillah. Oke, Ibu ya. Berapa tahun, Bu, anak Ibu? 2 tahun ya. Oke. Makan, sayang. Makan, sayang. Makan. Jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui upaya-upaya pencegahan proses dan intervensi stunting ini ya di masyarakat, khususnya di puskesmas. Proses pencegahan stunting ini yang masyarakat belum diketahui adalah pada saat proses kehamilan, ya, di mana ibu-ibu yang memang sedang hamil, ya, ini jarang memantau pola asupan gizinya, ya, gizi yang seimbang. Makanya kami di sini mengadakan tentang edukasi gizi kepada ibu hamil, ya, karena ini salah satu yang terpenting bagaimana nanti melahirkan bayi yang sehat, ya, bayi yang tidak stunting. Ya. Oke, posyandu. Salah satunya kita memberikan yang namanya pemberian FE ya pada ibu hamil ya. Dan kita juga melakukan penyuluhan atau edukasi tentang gizi itu sendiri kepada ibu hamil. Kita juga di sini mengadakan konseling gizi ya dan mengadakan posko gizi yang kami lakukan selama 14 hari proses intervensi tersebut sehingga kita bisa melihat pengukuran berat badan, tinggi badan, sehingga ada intervensi yang akan menunjukkan peningkatan dalam 14 hari tersebut. Dan ini butuh kerjasama dengan ibu-ibu yang memang punya bayi-bayi yang untuk stunting ini. Sini, nggak apa-apa. Ayo, Sian. Sini, Momi. Oke, ya. Oke, kita di puskesmas juga melakukan pos pemantauan ya. Yang ada di puskesmas kita melakukan pertumbuhan perkembangannya di posyandu sehingga kita bisa mengetahui proses bagaimana perkembangan ya yang ada pada bayi dan anak-anak ya sehingga kita bisa tahu persis untuk intervensi ke depannya. Oke, ini 78,5. Selain itu juga kami melakukan kunjungan rumah ya serta berkolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor sehingga kita bisa satu kesatuan bersama mencegah stunting ini ke depannya. Hal yang memang diketahui ya dan harus wajib sama orang tua khususnya yang mempunyai bayi dan anak-anak yang memang mereka enggan ke puskesmas atau ke posyandu yang ada di wilayah kami agar dimengerti bahwa proses ini sangat penting ya. Sebaiknya lakukan pemeriksaan untuk pemantauan pertumbuhan perkembangan pada bayi dan anak-anak khususnya di bawah 2 tahun untuk proses kita mengetahui perkembangannya, pertumbuhannya, khusus tinggi badan untuk stunting ini ke depannya dan memperbaiki pola gizi dan asupan nutrisi. Karena di sini kami melakukan penyuluhan bagaimana memberikan asupan nutrisi makanan yang bergizi dengan baik.
Setelah melihat kasus stunting dan penanganannya secara langsung, kini tim Tanda Tanya telah bersama Dr. Dini Anggraini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk menjelaskan intervensi apa yang dilakukan Pemkot Tangerang pada kasus stunting. Halo dok, apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat dok ya. Iya. Baik dok, sebenarnya kasus stunting di Kota Tangerang sendiri ini seperti apa sih dok? Baik, untuk gambarannya, jadi berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kota Tangerang itu ada di angka 11,8%. Ya, jika dibandingkan ini dengan hasil SSGI di tahun sebelumnya, tahun 2021, yang sebelumnya 15,3%, maka ini alhamdulillah angka prevalensi di Kota Tangerang itu turun gitu. Jadi gambarannya bahwa mudah-mudahan ya stunting di Kota Tangerang ini bisa turun terus dan begitu seterusnya nanti di tahun 2023 maupun seterusnya. Oke, kalau dari Dinkes dan DP3AP2KB sendiri program yang tengah dilakoni saat ini apa sih dok? Jadi kalau kita bicara stunting ya, tadi ya ada sensitif, ada spesifik. Nah, untuk stunting ini secara umumnya pokoknya yang pertama jangan sampai ada lagi penambahan angka stunting, kira-kira begitu. Yang satu lagi jangan sampai yang stunting ini tidak tertangani. Nah, DP3AP2KB itu lebih banyak urusannya di pencegahan. Jadi jangan sampai ada lagi anak-anak yang stunting. Maka teman-teman di DP3AP2KB ini lebih fokus kepada keluarga-keluarga yang kemungkinan beresiko stunting. Jadi bagaimana supaya keluarga ini yang sudah kelihatan, wah ini resiko nih, kalau misalnya kita biarkan, kita tidak tangani, maka ini bisa nanti ada lagi tambahan anak-anak stunting yang baru. Betul. Begitu. Jadi di urusan DP3AP2KB lebih ke sana. Jadi mereka punya tim tersendiri, tim pendamping keluarga, mereka punya data mana saja yang keluarga beresiko stunting. Nah, mereka intervensinya mulai dari situ. Ya intinya jangan sampai keluarga yang beresiko ini menghasilkan anak-anak yang stunting tadi. Nah, kalau di kesehatan ya kita sama. Jadi artinya ada pencegahan, ada juga penanganan yang langsung pada anak-anak yang sudah stunting. Jadi kalau di kesehatan sesuai dengan siklus kehidupan ya. Jadi mulainya dari remaja. Bagaimana kita menyiapkan para remaja putri ya yang nantinya akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Nah, remaja putri ini kita jaga karena yang paling beresiko ya, yang paling tinggi faktor resikonya adalah remaja putri yang anemia yang dapat menyebabkan anak-anak stunting. Kenapa? Karena remaja putri yang anemia nanti akan menjadi ibu ya, kemudian ibu yang anemia juga. Nah, tentunya ini mempengaruhi dari pertumbuhan janin. Nah, makanya kenapa kita sudah bergerak itu sejak remaja putri. Jadi remaja putri kita jaga jangan sampai ada yang anemia. Nanti setelah remaja calon pengantin nanti masuk lagi ke DP3AP2KB tuh. Calon pengantinnya dijaga supaya jangan sampai ya dilihat status kesehatannya dan sebagainya. Kalau dia anemia atau apa ya kita lakukan pencegahan. Kemudian nanti setelah calon pengantin menikah jadi ibu ya, calon ibu ya itu juga dijaga. Jangan sampai ketika nanti dia hamil dia anemia dan seterusnya. Itu banyak sekali gitu yang dilakukan oleh DP3AP2KB maupun kesehatan. Oke, terakhir dok, disinyalir stunting ini ada ditangani atau tanggung jawab banyak pihak. Tapi sebenarnya tugas dan komitmen dari OPD lain itu seperti apa sih dok? Jadi komitmen saya lihat dari teman-teman OPD ini sinerginya ya, kolaborasinya dan kebutuhan dari salah satu OPD untuk OPD lain tuh cepat gitu. Contoh, misalnya untuk anak-anak stunting setelah kita review, assessment ulang, oh ternyata lingkungannya yang belum baik. Misalnya rumahnya ternyata butuh bedah rumah gitu ya, dan ternyata ini keluarga, mohon maaf, misalnya keluarga yang kurang mampu. Nah ini dikomunikasikan ke teman-teman di Perkim. Nah nanti teman-teman Perkim itu akan melaksanakan bedah rumah. Kemudian bagaimana dengan DKP, ya Dinas Ketahanan Pangan, mereka punya program untuk pemberian pangan, ya pangan untuk keluarga yang
rentan juga. Oke, Itu berarti kira-kira. semuanya saling berkolaborasi Ya, setiap OPD ya sanitasi juga perlu, lingkungan harus bersih, air minumnya juga harus air minum yang bersih karena salah satu faktor penyebab stunting adalah infeksi kronis, infeksi yang lama pada anak. Nah, infeksi yang lama pada anak ini bisa muncul kalau lingkungannya juga kurang bersih. Walau Kota Tangerang termasuk wilayah dengan kasus stunting terendah di Provinsi Banten, namun kasus stunting di Kota Tangerang terlihat nyata memang masih ada. Semua pihak terus bergerak untuk menekan lebih rendah akan kasus stunting di Kota Tangerang, dan ini masih membutuhkan gerakan massal dari masyarakat Kota Tangerang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk keberlangsungan kesehatan anak-anak generasi bangsa Kota Tangerang? Saya Ardel Fariski, sampai jumpa.